berjumpa dengan saya, Ulida Nancy, pada pelajaran IPA Fisika. Pada video pembelajaran kita kali ini, yang akan kita bahas adalah tentang hukum 1 Kirchhoff. Video pembelajaran kita kali ini yang kita bahas adalah tentang hukum 1 Kirchhoff. Apakah bunyi daripada hukum 1 Kirchhoff tersebut? Di sini bisa kita buatkan bahwa jumlah arus yang masuk itu dia sama nilainya dengan jumlah arus yang keluar. Sigma di sini mengatakan jumlah, I itu adalah kuat arus, masuk adalah yang menuju dari titik cabang, keluar adalah yang keluar dari suatu titik cabang. Misalkan di sini ada saya buatkan, tentukan dulu di mana titik cabangnya, berarti di sini P. Kemudian di sini ada I1, I2, I3, I4, dan I5. Saya misalkan ini ada seperti ini. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ingat, resultan atau jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Bagaimana cara kita menunjukkan atau menentukan arus yang masuk dan keluar? Kamu bisa lihat tanda panahnya. Yang menuju titik P itu adalah yang masuk, dan yang keluar dari titik P tersebut adalah yang keluar. Kita substitusikan, I masuk sama dengan I keluar. Perhatikan tanda panahnya, I masuk, I masuk. I keluar, dan I keluar. Berarti di sini kita buatkan operasinya adalah I1 ditambah I2 sama dengan I3 ditambah I4 ditambah I5. Inilah yang menjadi persamaan untuk contoh seperti soal berikut ini. Kita masuk ke dalam contoh soal yang pertama. Seandainya, katakan misalnya di sini titik P, katakan di sini I1-nya sama dengan 2 ampere, I2-nya adalah 6 ampere, I3-nya adalah 2 ampere, I4-nya adalah 6 ampere, kemudian yang ditanya adalah besar I5. Kamu masukkan rumus daripada hukum 1 Kirchhoff tadi, sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Perhatikan tanda panah. I1, I2, dan I3 menuju. Berarti di sini I1 ditambah I2 ditambah I3. Yang keluar I4 tambah I5. Kemudian kamu masukkan nilainya. 2 ampere ditambah 6 ampere ditambah 2 ampere sama dengan 6 ampere ditambah I5. Jumlahkan 10 ampere sama dengan 6 ampere ditambah I5. Sehingga bisa kita lihat nilai I5 adalah 10 dikurang 6 ampere, dia bernilai 4 ampere. Seperti inilah contoh soal untuk hukum yang 1 Kirchhoff. Kita lanjutkan. Materi kita berikutnya adalah tentang rangkaian resistor. Ingat, resistor juga dikatakan sebagai hambatan. Rangkaian resistor ini nanti bisa kita buatkan dia menjadi 2 bagian. Yang pertama akan kita rangkaikan secara seri dan nanti akan kita rangkaikan secara paralel. Saya akan perkenalkan dulu untuk rangkaian seri. Rangkaian seri, perhatikan skemanya. Misalkan ini ada R1, R2, dan berapapun R-nya yang ada. Di sini saya buatkan R1, R2, dan kita misalkan Rn. Ingat, pada rangkaian seri, ketika arusnya masuk, di sini I1, di sini I2, dan kemudian di sini IN, itu arusnya adalah sama. Jadi rangkaian seri yang pertama harus kamu ketahui I-nya sama. Berarti di sini bisa kita buatkan I1 sama dengan I2 sama dengan IN. Kemudian kita perhatikan, seandainya dia kita hubungkan dengan sebuah tegangan, maka di sini dia nilainya adalah V1. Kemudian yang di sini adalah V2.
dan yang ini adalah Vn. Berarti untuk seri tegangan listriknya adalah V totalnya itu kita jumlahkan, V1 tambah V2 ditambah dengan jumlah V yang ada. Kemudian yang ketiga, kita lihat bagaimana rangkaian penggantinya. Ini adalah merupakan rangkaian seri. Berarti bisa kita buatkan RS sama dengan R1 ditambah R2 ditambah dengan jumlah R yang ada. Kamu tinggal jumlahkan saja. Inilah rumus-rumus yang akan kita pergunakan untuk menggunakan rangkaian seri. Berikutnya kita akan bahas tentang rangkaian paralel. Berikutnya untuk rangkaian resistor secara paralel, kita misalkan ada beberapa resistor yang kita rangkaikan secara paralel. Kamu bisa lihat skemanya berikut ini. Kita misalkan ini adalah R1, R2, dan ini Rn. Ya. Untuk rangkaian paralel yang sama adalah nilai tegangannya. Jadi di sini dia adalah V1 sama dengan V2 sama dengan Vn-nya. Nah, arusnya bagaimana? Untuk kuat arus di sini dia berlaku hukum 1 Kirchhoff, di mana hukum 1 Kirchhoff tadi mengatakan jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar pada suatu titik cabang. Kenapa hal itu berlaku? Coba perhatikan. Di sini ketika arusnya masuk sebesar I, dia akan menemukan suatu titik cabang. Nah, arus tadi akan dia berpecah menjadi I1, I2 dan berapa banyak resistornya. Sehingga bisa kita buatkan sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Karena yang masuk adalah I, yang keluar adalah I1, I2, dan banyaknya arusnya nanti. Inilah yang berlaku untuk paralel. Kemudian kita lihatkan bagaimanakah hambatan pengganti untuk rangkaian yang kita buatkan secara paralel. Karena dia adalah merupakan rangkaian pembagi arus, berarti di sini kita buatkan 1 per R paralel sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah banyaknya resistor yang kita gunakan. Inilah rumus-rumus yang bisa kamu gunakan ketika kamu menemukan soal-soal yang berhubungan dengan rangkaian resistor.